Shalom, selamat pagi semua. Sangat bersyukur kalau hari ini mendapatkan kehormatan untuk bisa berbagi iman dan firman kepada kita semua. Saya mau mengawali dengan yang namanya tes sukacita. Tes sukacita buat hari ini ya. Ada berapa yang bersukacita buat pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Cuman 60%. Saya tanya sekali lagi ya. Hari ini siapa yang penuh dengan sukacita? Sebelah atas paling cuman 30%. Maksud saya begini. Sewaktu saya jadi murid Yesus sampai sekarang, saya tidak pernah berhenti mengucap syukur. Karena apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Hari ini kalau kita bisa beribadah bersama-sama, menyanyi, memuliakan nama Tuhan, it's a wonderful life. Kenapa? Karena saya juga dengar berita di belahan dunia di sebelah sana, ada peperangan. Saya membayangkan anak-anak kecil kehilangan orang tua kehilangan anak, boro-boro bisa makan tidur tenang. Untuk ibadah seperti ini aja susahnya minta ampun. Mereka seperti dikejar-kejar. Tapi di sini kita bisa memuji Tuhan, beribadah dengan tenang. So, mari kita berterima kasih kepada semua petugas yang terlibat pada pagi hari ini ya. Dari singer yang sudah berlatih ya, mereka berlatih gak cuma sekali, berkali-kali mereka berlatih, makanya lagunya luar biasa ya. Multimedia, translation, kemudian juga usher, mereka semua memberikan hati untuk mereka bisa memberikan yang terbaik, sehingga ibadah kita buat pagi hari ini menjadi ibadah yang penuh berkat. So, lewat itu semua saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk kita terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan di dalam kondisi yang tenang seperti ini, seharusnya kita bisa dengan maksimal melakukan pekerjaan yang baik. Let's begin the good work. Ya, seperti tema kita buat bulan ini. Oke? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, saya mau ajak kita semua untuk satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah Bapa kami yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kami dengan kekuatan firman-Nya, Tuhan yang memelihara hidup kami begitu luar biasanya. Hingga sampai hari ini Tuhan, kami bisa merasakan berkat-berkat Engkau begitu indahnya ya Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan, Engkau boleh izinkan kami untuk kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi kami semua ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang aku sampaikan ya Tuhan, sungguh-sungguh keluar dari isi hati-Mu untuk jemaat Engkau. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tema kita buat bulan ini ya, let's begin the good work ya. Dan ayatnya diambil dari Nehemia. Nehemia 2 ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
Buku Nehemia adalah buku yang syarat dengan pelajaran ya. Kita bisa belajar banyak hal di situ. Kita belajar tentang leadership, kita belajar tentang iman, kita belajar tentang penyertaan Tuhan, begitu banyak ya. Kita tahu ini adalah buku yang luar biasa dan minggu kemarin, minggu pertama kita sudah belajar dari Pendeta Charles ya tentang 3 hal ya. Ini bisa tolong? Ini nggak bisa gerak nih. Bisa tolong slide-nya? Ini nggak bisa bergerak. Ada yang bisa tolong saya? Sama sekali nggak mau bergerak ini. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah, Pak. Bisa tolong? Oke, nggak apa-apa, ini gangguan dari iblis ini. Oke, kita belajar tentang 3 hal dari Pendeta Charles ya. Yang pertama, untuk memulai satu pekerjaan yang baik, harus ada seseorang yang menginisiasi atau inisiator ya. Dalam hal ini Nehemia menjadi inisiator untuk dia memulai satu pekerjaan baik, pekerjaan yang saya percaya diilhami oleh Tuhan untuk membuat Israel terlindungi, yaitu membuat tembok Yerusalem. Oke? Nah, untuk kita melakukan pekerjaan baik itu jangan lupa, setiap pekerjaan yang baik tentu pasti ada halangannya. Kita akan ada enemy-nya, ya. Ada enemy yang ada di sekitar kita berusaha untuk mengganggu supaya pekerjaan baik ini terhalangi, ya. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan banyak hal, ya. Untuk itu kita akan dilatih Tuhan multitasking. Oke? Sebagai salah satu contoh, waktu kalian mengajar seseorang untuk belajar Alkitab, apakah itu satu-satunya hal yang kita lakukan? Tentu tidak. Kita juga akan belajar untuk mendengarkan. Kita juga belajar untuk memberikan kekuatan waktu dia lemah. Banyak hal, ya. Bahkan kita juga kadang-kadang mengurusin bagaimana dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Multitasking, ya. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang apa yang dia lakukan, tetapi saya akan masuk lebih jauh ke dalam hati seorang Nehemia. Jadi khotbah saya hari ini saya beri judul The Heart of a Steward, ya. Hati seorang steward. Kita tahu kita semua ini adalah stewardnya Tuhan, ya. Kita bukan independen, tetapi kita ini punya tugas, ya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia, saya pikir-pikir ini luar biasa banget ya. Karena apa? Kalau kita lihat peta ini, Nehemia dari Susa ke Yerusalem. Ini jaraknya luar biasa ini. Ini sekitar 900 mil. Itu sekitar 1448 kilometer. Zaman itu belum ada Tesla. Belum ada kereta cepat. Jadi saya nggak tahu ya, kemungkinan naik unta ya. Kalau naik unta 4 bulan ya, 4 bulan. Bayangkan, jarak Jakarta ke Bali aja ya, kemarin single ya. Naik bus, AC-nya mati. Kita bisa lihat ya, betapa sengsaranya. Betapa sengsaranya, tapi kalau kita lihat, Nehemia bisa punya hati, punya pikiran untuk menolong saudara-saudaranya. Jadi menurut saya luar biasa banget. Ini satu gambaran ya. Ini jarak yang ditempuh Nehemia itu paling jauh dibanding dengan Esra dan Zerubabel. Paling jauh karena dia ada di Susa. Ya, Persia itu Iran. Ya, zaman sekarang itu negaranya Iran. Oke. Siapa sih Nehemia? Nehemia ini adalah seorang cupbearer, juru minuman. Ya. Orang yang tugasnya memberikan minuman kepada raja, ya.
Dia adalah anak dari Hakalia, seorang Yahudi tapi ada di dalam pembuangan. Waktu itu mereka ada di Persia. Dan saya percaya Nehemia juga lahir di sana. Ya. Nama Nehemia sendiri adalah Yahweh has comforted. Ya. Tuhan telah menghibur umatnya. Ya. Dia bekerja di dalam kapasitasnya sebagai seorang juru minuman yang adalah posisi yang cukup tinggi, ya. Karena apa? Karena dia ada di dalam lingkungan raja. Oke. Apa yang terjadi? Ini adalah satu kisah yang membuat Nehemia menjadi viral, ya. Kita baca di Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini adalah satu kisah pembuka yang kita akhirnya kenal siapa Nehemia. Oke? Nah, pertanyaannya ialah bagaimana reaksi Nehemia? Ini reaksi Nehemia. Oke? Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini adalah reaksi Nehemia. Menurut saya ini adalah reaksi hati daripada Nehemia. Ketika mendengar kabar, wah, orang-orang Yahudi dalam kondisi tercela, temboknya hancur. Dia langsung menangis. Ya. Kalau Nehemia cuman menangis, buat saya itu lebay. Benar gak? Kalau kita dengar berita, wah, hidupnya susah nih, menderita sekali, wah kasihan banget ya, meler ya. Menurut saya itu lebay. Tapi Nehemia tidak lebay. Karena apa? Karena setelah menangis, dia lanjutkan. Dia berpuasa 4 bulan. 4 bulan berpuasa dia. Ini menunjukkan bahwa Nehemia punya true love to his people. Nehemia punya kasih yang tulus kepada jemaat Tuhan. Kalau dia nggak punya kasih yang tulus, mana mungkin dia mau memikirkan jarak yang begitu jauh. Tingkat kesulitannya menurut saya sangat tinggi. Jarak terbentang ribuan kilometer. Saya aja kalau misalnya disuruh, oke, kira-kira ini ada yang saudara kamu yang sedang kesusahan, saya mikir terus terang. Saya mikir. Karena apa? Karena Nehemia adalah seorang juru minuman. Dia bukan tukang bangunan, dia bukan seorang jenderal perang yang bisa menghalau banyak tentara musuh. Tetapi dia cuma sekedar seorang juru minuman. Ya. True love. Seperti apa contohnya di dalam kehidupan sekarang? Caring heart, hati yang peduli. Ya. Saya mau mengajak jemaat untuk kita mulai mempraktekkan hati yang peduli dari hal-hal yang kecil. Saya akan sampaikan ini, tapi tolong jangan anggap ini sebagai satu sindiran, ya. Saya tidak menyindir, tetapi saya menabrak. Ya, saya mau menusuk hati. Kalau ada orang bawa sesuatu berat, ini kan sebenarnya enteng ya, common sense, orang di luar sana juga tahu. Ya mbak, tolonglah, bro, ada yang bisa saya bantu nggak? Jangan biarkan saudara kamu ngangkat barang sampai 4 kardus, 6 kardus, kamu cuek aja, bahkan ngelirik aja, enggak. Come on, ini adalah family. Jadi saya berasa kalau kita family, jangan cuma lihat-lihatan.
Kalau misalnya satu saudara ada dalam kesusahan, ya marilah kita take a step. Apa yang perlu dibantu? Itu baru dari hal kecil. Ya, belum hal yang besar. Apalagi kalau dengar utang dulu 100, pinjam dulu 100, besok gua ganti. Ya makin jauh. Gak mungkin. Ya, kita perlu punya hati yang peduli. Mulai dari hal kecil. Kalau dari hal kecil aja kita nggak bisa lakukan itu, saya ragu. Kalau hal besar kita akan lebih cuek lagi. Ya, saya terus terang saya bersyukur, sangat bersyukur waktu terjadi pandemi ya. Waktu terjadi pandemi, ada begitu banyak saudara dan saudari kita yang dalam kondisi susah. Tetapi kita bersyukur kita punya majelis yang luar biasa ya. Mari kita kasih semangat dulu dong buat majelis. Yang mau care, bahkan sampai sekarang butuhnya apa bro, sembako masih butuh apa enggak. Ya, bahkan juga memikirkan tim kesejahteraan, butuh kursi roda. Ini peduli, tingkat kepedulian ya. Di luar sana kita nggak bisa harapkan itu. Tapi untuk gereja Tuhan, family-nya Tuhan, kita perlu cakap memiliki hati yang peduli. Hal yang kedua yang kita perlu tahu, kita perlu belajar dari hatinya Nehemia ialah do not result oriented. Saya adalah orang yang result oriented ya, dulu ya. Jadi kalau saya mau ketemu seseorang, selalu saya berpikir kira-kira saya untung nggak dengan pertemuan ini? Kira-kira saya cuan nggak? Itu sudah saya lakukan sejak dulu. Karena saya pikir begini, kalau saya nggak untung dari pertemuan ini, saya sudah buang waktu. Buat saya waktu itu berharga banget, nggak bisa dibeli. Waktu saya, kasih waktu saya, kemudian saya nggak untung, saya jadi nggak happy. Jadi saya berhitung. Waktu sejak saya muda, ya, saya cuman lebih dekat dengan orang yang lebih tua. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya ketemu sama orang tua, ya, kalaupun saya tidak mendapatkan sesuatu, tapi paling tidak saya mendapatkan pengalaman hidupnya. Jadi selalu di dalam pemikiran saya, kalau saya ketemu seseorang, saya harus untung, ya. Tetapi di dalam jemaat Tuhan, sekali lagi, jangan berpikir tentang keuntungan, ya. Karena waktu kita kasih love kita grow seperti Tuhan. Ada berapa banyak yang mau grow seperti Tuhan? Ya, seperti Tuhan Yesus. Enggak banyak. Bingung, lihat. Maksudnya apa, bro? Saya enggak mau, bro. Kita di sini bukan komunitas hore. Ya, artinya komunitas untuk seneng-seneng aja. Kita di sini untuk kita terus grow. Memiliki karakter Kristus. Jadi kalau kalian ada di tempat ini kemudian kalian mengharapkan, waduh, saya harus di-serve dong. Saya kan bagian dari jemaat ini. Ya pasti kita akan serve kalian. Tapi kalau itu kalian jadikan satu tuntutan, ini bahaya. Kalian bisa nggak grow. Kalian akan stagnan. Bagaimana karakter kalian bisa menjadi seperti Kristus kalau kalian terus menuntut? Menjadi seorang murid Yesus itu memberi. Menjadi murid Yesus itu melayani. So itu yang perlu kita lakukan waktu kita pengen punya true love buat jemaatnya Tuhan. Ya. Ini ada satu quote, we cannot love God without loving His people. Amin. Jadi kalau kita datang ke sini, aku cuma mau cinta Tuhan. Yang lain aku nggak peduli. Ini kalian salah. Kalian nggak bisa cinta Tuhan tanpa kalian cinta sesama. So mari kita start ya. Kanan kiri kita kadang-kadang kita lihat ada yang seorang diri, yang lainnya fellowship, seorang diri mungkin baru pertama kali datang. Kalian juga cuek juga. Jangan seperti itu. Kalau ada yang sendiri bikin tim, oke, ayo kita datangi. Kita bikin dia apa? Kita bikin dia semangat. Kita bikin dia apa? Kita bikin dia merasakan kasihnya Tuhan di dalam keluarga ini.
itu baru numero uno. Amin. Hal yang kedua yang kita perlu belajar dari hati seorang Nehemia, ya, kita buka di Nehemia 2 ayat 1 sampai 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut, jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Wow, ya. Hal yang kedua yang kita perlu belajar dari Nehemia ialah trust God in any situation. Saya mau cerita kondisinya Nehemia saat itu. Setelah dia menerima kabar dari Hanani bahwa kondisi tembok Yerusalem dalam kondisi terbongkar, rusak parah, pintu-pintu gerbangnya terbakar, dia sedih, dia menangis, dia berpuasa. Oke? Itu di bulan Kislu. Kemudian ini bulan Nisan adalah waktu di mana dia mendapatkan kesempatan melayani raja, memberikan anggur pada raja. Kalian memperhatikan nggak bahwa waktu raja respons, Nehemia malah justru takut. Why? Kenapa dia justru takut? Karena seorang juru minuman selain bertanggung jawab untuk memberikan minuman yang sehat, yang bebas dari racun, dia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga mukanya untuk terus tersenyum. Dia harus bring joyful atmosphere. Jadi atmosfernya harus cheerful. Harus. Apalagi di hadapan raja. Ya. Sebagai contoh. Kalau kita datang ke restoran. Ya. Kemudian yang layani mukanya cemberut. Kira-kira kalian gimana? Pasti gak happy. Ini restoran apa ini? Bintang 5 ya. Ngecasnya aja mahal banget, tetapi pelayanannya kaki 5. Kita pasti ngomel seperti itu, apalagi si Raja Persia ini. Dan itu bisa diganjar hukuman mati. Bahaya banget, makanya si Nehemia berasa takut. Tapi saya percaya, ya, waktu sudah berdoa 4 bulan, berpuasa, saya percaya Tuhan lead him into the situation. Ini sebenarnya situasi yang memang tidak menguntungkan, tapi justru menguntungkan karena si Xerxes akhirnya tanya sama dia. Coba kalau si Xerxes cuek, bisa bayangin nggak? Cuek, biarin mukanya cemberut, nggak apa-apa, biarin. Nggak ditanya, emang akan ada perubahan? Nggak akan ada perubahan. Tapi justru karena pertanyaan Xerxes, akhirnya dia ngomong, "Hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Dia ngomong begitu. Wah, terus dari sinilah akhirnya Xerxes memberikan begitu banyak utang. Terus kamu maunya apa, Neh? Nehemia kan? Neh, maunya apa? Saya nggak ngerti. Dia jawabnya apa? Jadi saya kasih aja, Neh, kamu ngapain? Pengen apa you? Oke, karena dia raja. Ya biasa kalau sultan kan bebas, mau ngapain juga oke. Minta ini, minta itu, kasih aja semuanya. Oke? Apa yang kita bisa belajar? Trust God in any situation. Kalau trust God itu seperti apa? Trust God itu kita perlu melakukan yang namanya langkah iman. Langkah iman seperti apa? Langkah iman yang saya belajar ialah seringkali kita sebagai seorang murid Yesus mau melakukan langkah iman, itu kita ragu-ragu. Kita rasanya kita takut banget. Contoh nih ya, contoh. Waktu kita mau memberitakan kabar baik, tapi dia punya keyakinan lain. Waduh bro, kalau keyakinannya lain, ngeri. Jadi nggak pernah berpikir bahwa keyakinan lain pun bisa menjadi murid Yesus.
Yang dia pikirkan, wah kalau Kristen aman kita masuk. Kristen bro. Saya pikir kenapa? Setiap orang perlu mendengar kabar baik. Mereka punya hak yang sama. Malah justru orang-orang yang Kristen ini malah lebih alot. Dari sini saya pengen kita punya satu pandangan yang berbeda tentang mengabarkan kabar baik. Kabar baik itu dinantikan oleh semua orang. Dan kita tahu, kita mau tolong mereka. Untuk mereka kenal Tuhan. So, walaupun apapun yang terjadi, ya, percaya. Bahwa Tuhan bisa pimpin kita, ya. Bahkan akan membuat hal yang tidak pernah kita pikirkan menjadi mungkin. Hal yang kedua kita perlu belajar tentang mempercayai Tuhan ialah being real about who we are. Kita menjadi apa adanya. Ya. Single. Nah, buat single nih, ya. Kalian gak perlu melakukan satu hal yang kelihatan wow, ya, di depan sister. Gak perlu. Ya, datang mentereng, ya. Mana wadah bawa kendaraan. Taunya pinjam. Yang kalian perlu lakukan, being real. Kalau kalian pengen punya pasangan, make sure kalian rohani. Jangan cari pasangan, karena kalian mikir, malam minggu, pukul 7, sendirian. Sebentar lagi Natal bro, saya nggak suka bro. Saya pengen punya pasangan. Jangan seperti itu ya. Saya, kalau misalnya kalian datang ke saya, bro, saya sudah waktunya punya pasangan hidup. Amin. Gimana pekerjaan kamu? Bro, saya lagi cari-cari yang tepat. Yang sesuai sama pendidikan saya. Terus apa rencana kamu? Ya, rencana saya ya saya steady dulu. Nomor 1. Make sure kamu rohani. Ya. Dengan kamu rohani, ya. Saya percaya persediaan kamu menjadi persediaan yang penuh dengan berkat. Amin single. Yang amin, yang merit. Single amin enggak? Itu dong semangat. Aduh, saya ini kasih semangat single kok rasanya berat banget. Ya. Jangan sampai dong bikin saya ini nanti bengek. Ayo kita semangat ya. Saya Oke, mari single ya. Saya mau support kalian. Buat diri kamu jadi rohani ya. Buat diri kamu cinta Tuhan. Lakukan yang terbaik ya, karena saya percaya waktu kamu cinta Tuhan, maka Tuhan akan buat situasi kamu menjadi situasi yang penuh dengan kemenangan. Amin. When we trust God, every situation is a chance. Wah, luar biasa enggak nih? Ya. Tapi only if we trust God, ya. Jangan sampai kamu enggak trust sama Tuhan, ya. Kamu mengharapkan situasi itu benar-benar situasi yang luar biasa. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu mimpi di siang bolong. Iya dong. Tuhan akan menyertai kamu only if you sejajar sama Tuhan. Kamu benar-benar in line with God. Oke, sama seperti si Nehemia. Saya nggak bisa bayangin. Dia melakukan apa? Mukanya muram ya, sedih ya. 4 bulan. Menangis, berpuasa ya. Mungkin matanya sembab, saya nggak ngerti ya. Istri saya aja kalau misalnya matanya sembab, dia udah nggak berani keluar. Wah, kompres dulu ya kan. Dia merasa nggak yakin ya. Tapi Nehemia akhirnya bisa melihat betapa Tuhan menyertai dia ya. Dengan lewat doa dan berpuasa. Oke. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari hati seorang Nehemia ya. Kita baca di Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul.
dalam waktu 52 hari, ketika semua musuh kami mendengar, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Wow. Hal yang ketiga yang kita perlu belajar dari hatinya Nehemia ialah take responsibility to complete his plan. Ambil tanggung jawab untuk menyelesaikan rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan bukan harus diselesaikan oleh pendeta. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya bersyukur kita punya para pendeta senior, ya, pendeta yang sudah melayani begitu lama. Sini ada Bro Harlem, ada Bro Budi, ya, ada begitu banyak orang, ya, yang sudah melayani begitu lama, ya. Bayangkan mereka ambil tanggung jawab untuk terus melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan ini apa? Menggembalakan jemaat. Jangan pikir ini pekerjaan ringan. Saya aja yang masih junior udah merasakan dampaknya, ya. Gak mudah. Gimana mereka yang sudah puluhan tahun, ya? So mari kita kasih semangat buat para pendeta senior. Ya, apa yang kita bisa belajar dari tanggung jawab ini, ya? Yang pertama, kita perlu take ownership, not blaming. Ya, ini penting banget. Yang saya belajar, ya, namanya orang Timur, ya, orang Indonesia. Itu paling gak mau kalau merasa disalahkan. Ini kenapa nih? Apa klikernya gak nyala nih? Wah, bukan saya. Bukan saya. Tapi saya bersyukur di sini kita punya orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ya. Bro Jeffrey langsung tolong saya. Tapi rata-rata orang, ya, waktu melihat ada seseorang yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi tiba-tiba lepas tangan, ini bukan value yang Tuhan mau kita bertumbuh. Makin lama makin sulit, hatinya makin keras. Melihat grup gak semangat, wah bukan saya. Tanggung jawabnya pemimpin, Bro Budi itu tanggung jawab Bro Budi. Dia nggak pernah spend time sama saya, makanya grup jadi lemah. Bukan. Tanggung jawab kita semua. Saya pengen kita grow di situ, ya. Karena ini adalah kualitas hati yang Tuhan mau kita bertumbuh, ya. Apalagi put others more important. Saya kasih satu contoh, ya. Di dalam kehidupan suami istri. Ini satu, saya akan share. Saya nggak akan sebutkan nama, tapi ini terjadi, ya. Satu saat, berapa tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang yang rumah tangganya sedang goyang, ya. Dia datang, waktu itu saya ketemu sama dia di salah satu pusat perbelanjaan. Kita ketemu, janjian, datang. Ini orang saya ngeliat dia, kenapa nih ya? Sebentar tersenyum, sebentar diam. Sebentar tersenyum, sebentar diam. Jadi kontras banget, saya pikir ini orang kenapa? Singkat cerita kita datang, kita ketemu, kita ngobrol. Kita duduk, cerita sebentar. Kemudian dia bilang, ya bro, saya pengen cerita tentang kehidupan rumah tangga saya. Rumah tangga saya sedang tidak mudah. Istri saya sudah bilang sama saya, I gak suka lagi sama you. Saya sudah punya pria idaman lain. So, kamu siapkan diri kamu, pilih harinya, nanti kita tanda tangan, kita berpisah. You, me, and. Saya ngelihat itu, saya nggak bisa seperti kalian, wah,
nggak bisa begitu. Saya, wah kasihan banget. Saya kasihan banget. Dia bilang, terus kamu ketemu saya mau ngapain? Bro tolong, kembalikan dia kepadaku. Saya bilang, you salah alamat. I bukan dukun. I orang biasa. Tapi, nih ada berita baik nih buat kamu. Kalau kamu mau belajar firman, I bisa. Kalau kamu pengen kenal Tuhan, saya bisa bantu. Dia pandangannya gak ceria, dia cuman gini aja. Dia bilang, wah bagaimana ya bro, itu bukan kebutuhan saya. Terus terang saya gak bisa bantu kamu. Tapi menurut saya, kenal Tuhan, it's worth it. Oke? Singkat cerita akhirnya kita belajar ya. Akhirnya dia bilang, ya udahlah bro, saya tiap hari saya dalam kondisi sedih, ya udahlah. Ada orang yang mau dengerin saya kan, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita belajar, ajar dia untuk kenal Tuhan. Disinilah saya melihat begitu banyak hal. Firman Tuhan itu powerful, ya. Waktu firman Tuhan dibagikan, tadinya dia nggak tertarik, tapi makin lama, berjalan beberapa bulan, 3 bulan, sekitar 3 bulan, dia mulai berubah. Oh bro, saya sudah mulai nggak sedih lagi. Saya mulai bisa terima kondisi ini. Oke, wah amin, saya bilang gitu. Yuk mari kita lebih semangat lagi. Amin, dia bilang begitu. Oke, nah, waktu kita jalani kehidupan itu ya. Dia makin lama makin semangat. Dia bilang, ini orang, waktu dia pertama kali ketemu sama kita, dia cerita salah satu ceritanya ialah, kerjaan saya ialah, saya hack email istri saya. Saya hack alat komunikasi, kalau dia lagi tidur saya lihat, ada chat enggak? Wah sakit hati bro, sakit hati. Saya bilang, ngapain kamu? Sekarang kamu belajar firman, fokus aja sama firman Tuhan. Dia mau gitu silakan, ya. Let's see, ya. Terus terang saya bagikan firman. Saya percaya firman Tuhan, tapi saya ngelihat 3 bulan kemudian, which is 6 bulan kemudian, saya kagum ngelihat bagaimana dia berubah, ya. Bukan senyum diam lagi, tapi dia mulai senyum, ya. Mulai stabil senyumnya. Wah, oke. Itu membuat saya terhibur, oke? Ya udah, itu kemudian di bulan yang ke-6 dia bawa berita yang bikin saya benar-benar amazed sama Tuhan. Dia bilang, bro, istri saya akhirnya minta saya berdoa buat dia. Wah, luar biasa banget. Terus saya tanya, apa yang membuat seperti itu? Karena saya sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi nge-hack dia punya email. Ketika seorang suami mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami, which is cinta sama Tuhan, which is baca firman Tuhan lebih daripada lihat WA istrinya, Tuhan buat perbedaan yang luar biasa. Istrinya minta didoain. Kemudian berapa bulan kemudian mereka bisa doa sama-sama, ya. Tahun berikutnya menjelang 1 tahun, saya kasih tahu istrinya minta belajar firman. Dan sekarang mereka berdua sama-sama melayani, ya. Di mana? Nanti saya cerita. Kalau spend time, ya, nggak akan cerita di sini. Karena itu adalah satu cerita membuat saya semangat, membuat saya melihat satu peristiwa di mana kerja Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita, ya. So, hidup kita harus dipenuhi hal seperti ini. Karena hal itu akan membuat kita bertahan di dalam situasi-situasi yang sulit. Sekarang kan situasi lebih banyak sulitnya ya. Hujan gak turun-turun aja kita udah susah. Ya, sorry kepleset ya. Ini berat ya. Kemarin lihat hujan saya seneng banget ya. Luar biasa banget. When God call us to a task, He will equip us to complete. Ketika Tuhan memanggil kita untuk satu perkara, ya, menyelesaikan tugas, Dia juga akan memperlengkapi kita untuk menyelesaikannya. Amin. Ya,
Ada banyak cerita, kita sudah banyak dengar bagaimana Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberikan pimpinan pada orang seperti Petrus. Tuhan memberikan tuntunan orang-orang yang gak jelas sampai akhirnya mereka itu menjadi sesuatu. Petrus dari nelayan yang tidak berpendidikan menjadi seorang pengkhotbah ulung. Ya, sekali dia berkhotbah 3.000 bertobat. Ini 3.000 lebih banyak dari ini. Amin. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memakai hidup kita secara luar biasa. Only ya, ketika kita percaya sama Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal ya tentang hati seorang steward ya. Yaitu true love to his people ya, mengasihi jemaat Tuhan, trust God in any situation, mempercayai Tuhan di dalam segala sesuatu, dan juga take responsibility to complete his plan. Mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya harap ini semua bisa menguatkan kita semua. Mari kita terus semangat dan buat hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa. Firman Engkau sungguh memperlengkapi kami ya Tuhan. Untuk kami bisa terus hidup sebagai seorang murid Engkau. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami melewati masa-masa sulit ini, melewatinya dengan kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat Engkau yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Diki atas firman Tuhan yang hari ini dibagikan kepada kita semua.